Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman profesi berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka meeting yang dapat mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Jelas ya suara saya, mohon maaf Ibu, Bapak. Agak kecil, Dad. Kecil ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, karena kemarin adalah materi yang tentunya ini lebih banyak ke studi kasus dan juga prolog daripada materi-materi yang sebelumnya kita sudah sharing bersama di pertemuan sebelumnya. Ya, tentunya yang kami hormati semua teman-teman yang ada dimanapun, sekali lagi saya ingin sedikit memberikan sebuah prolog dulu berkaitan dengan praktek yang kemarin simulasi dari video yang saya share adalah kalau boleh sedikit motivasinya adalah ternyata jika teman-teman sekalian mungkin di sini punya sesuatu yang artinya adalah pengembangan terhadap trigger point ini, bisa dikatakan trigger point ini adalah kitab utama bahasanya ya secara umum. Artinya kitab utama dari terapi-terapi lainnya. Saya barusan tadi juga melihat beberapa terapi yang hampir mirip dengan pemijatan atau penguraian ini, yang lebih banyak ke area-area punggung, kemudian kepala dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa hari ini kita mempelajari sebuah kaidah trigger point ya. Kaidah yang sebenarnya adalah lebih universal, lebih luas lagi, bahkan bisa jadi jika teman-teman sekalian di sini punya effort atau punya sesuatu yang kemudian pengembangannya menjadi sebuah keilmuan tersendiri, artinya keilmuan yang kemudian dinamakan namanya lain, itu silakan. Jadi sekali lagi, trigger point terapi ini adalah sebuah kitab utama dalam menyelesaikan berbagai macam jenis terapi yang sifatnya mengurai gudukan atau mengurai noodle tadi. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kami persilahkan untuk berinovasi jika memang teman-teman ingin mengembangkan trigger point ini. Kenapa? Karena begitu luasnya trigger point sehingga mungkin nanti ada chart yang sungguh sangat lengkap secara anatominya, baik dari kepala, kemudian dari leher, dari bahu, dari perut sampai pinggang dan kaki. Itu sebenarnya bisa diparsialkan, tetapi bisa juga dicari titik-titik yang memang bisa menjadikan semuanya itu terpenuhi. Contoh, jika kita katakanlah bermain di punggung saja, itu tentunya tidak terurai secara simptomatiknya, secara keluhan yang ada di area terdekat. Contoh, jika kita sibuk dengan urusan punggung saja, sementara keluhannya adalah ada di area jari kaki misalnya, atau betis misalnya, atau mungkin kepala misalnya, maka itu pun harus diurai. Kenapa?
beberapa pengalaman teman-teman yang katakanlah terapinya satu parsial di punggung itu membutuhkan waktu lagi, artinya membutuhkan pertemuan kembali. Maka dengan adanya uraian ataupun dengan adanya stimulasi di area punggung dan di area simptomnya, artinya keluhan yang dekat dengan area keluhan itu, maka ini menjadi sebuah percepatan pengobatan. Kenapa? Saya sedikit patut berbangga bahwa ketika saya melakukan sebuah praktek kemarin, itu Masya Allah luar biasa, diketemukan banyak sekali nudal-nudalnya. Artinya potensinya adalah memang sumbatan itu apa ya istilahnya, terpapar di beberapa bagian tubuh kita, ya, yang tentunya tanda kutip ada keluhannya. Maka saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, berharap mudah-mudahan dengan adanya materi trigger point ini, atau mungkin nanti ada lanjutan itu silakan ke Mbak Wulan atau yang lainnya. Intinya adalah ini bisa dijadikan acuan untuk mencari noodle tadi. Jadi artinya kita tidak harus saklek di satu bagian, cari bagian yang memang ternyata di situ ada noodle-nya. Contoh, ketika saya kemarin melakukan sebuah pemijatan, nanti ada saya share gambarnya, maka beberapa diketemukan di area-area punggung, area-area belikat, area-area yang lainnya. Maka kita urai itu kita urai dengan beberapa kali langsung hilang, gitu ya. Maka prosesnya kemarin saya bilang bahwa bisa jadi di bawah 5 menit, bisa jadi di bawah 1 menit jika urainya tadi tepat, gitu. Artinya kita bisa melangkah lagi ke tahap berikutnya, ke tahap yang mungkin ada noodle yang lainnya, ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada, sekali lagi saya akan melanjutkan materi, tapi prolog tadi adalah menjadikan pembahasan kita bahwa ketika dipraktekkan kepada klien itu sungguh efektif, ya, sungguh efektif, ya. Kenapa? Karena tadi dalam hitungan saya lihat yang lain itu terapinya agak lama, pegel juga ya, artinya katanya 45 menit sampai 1 jam, mungkin menurut saya pegel ya. Tetapi dengan trigger point ini justru mempercepat, gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak sibuk dengan satu bagian, tapi kemudian kita melebar ke noodle-noodle yang lainnya, yang malah itu akan mempercepat proses penyembuhan dari si klien tersebut. Bapak Ibu dimanapun berada, teman-teman profesi, kita akan lanjutkan dulu materi, nanti kita sambil sharing dan sebagainya. Pada slide ini, lanjutan daripada studi kasus adalah bagaimana pengobatan untuk trigger point. Pijat dapat membantu meredakan trigger point. Artinya, pijat trigger point maksudnya akan membantu mengobati dan menghilangkan titik pemicu dan meningkatkan postur serta fleksibilitas dan kekuatan. Artinya akan mengembalikan, merefresh gitu ya, artinya mengembalikan kondisi yang kembali normal. Ketika titik pemicunya hadir, kemudian bagian dari serat otot berkontraksi menjadi area kecil yang menebal dan sisa serat otot bergerak tipis. Jadi semuanya itu akan menjadi tipis, akan menjadi hilang bentuknya, dan akan menjadi sebuah kondisi normal kembali. Itulah fungsi daripada pijat trigger point. Kemudian sebenarnya ini simulasi saja. Kenapa saya ingin menjadikan metodenya itu boleh bervariasi? Karena saya tidak mencoba untuk saklek di satu teknik gitu ya. Silakan dengan teknik apapun, karena setiap orang bisa jadi beda-beda tekniknya. Tetapi ternyata kesimpulannya hanya bagaimana caranya noodle ataupun katakanlah gundukan itu, odem itu, atau
ya, sesuatu yang nyumbat itu terurai. Itu saja sebenarnya. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman akan lebih mudah mencerna jika nanti ketika sudah mulai terapi, klien itu akan menemukan beberapa titik-titik simpul saraf yang bermasalah. Kemudian diperlukan tekanan yang dalam dan lambat, jadi tidak perlu harus cepat, ya, set gitu ya. Jadi pelan sekali, boleh pakai jempol gitu ya. Kemudian set, jadi tidak dibalikin tapi diangkat dulu, set gitu ya, kemudian seperti itu. Itu ya istilahnya teman-teman sudah lihat videonya. Jadi tidak kemudian digosok ya terus-terusan, tetapi digosok diangkat. Jadi jangan dibolak-balik ya, digosok diangkat seperti itu. Itu atau kalau mau diurai sekalian diurai, atau diurai sekalian, atau pakai sikut atau pakai apa boleh, silakan ya. Kemudian tekanan yang harus dipertahankan sampai ada perubahan rasa sakit atau ketidaknyamanannya mereda. Artinya perubahan rasa sakit ini, perubahan yang tadinya sakit kemudian dia menjadi nyaman. Perubahan yang kemudian dia katakanlah sudah kesannya enteng, misalnya seperti itu ya. Ini membantu tubuh untuk mengalami pelepasan jaringan lunak, memungkinkan peningkatan aliran darah, pengurang pijang otot, dan pecahnya jaringan parut. Artinya ketika pecah jaringan parut, maka dia akan terurai. Ini juga akan membantu menghilangkan timbunan sisa metabolisme beracun dalam tubuh. Luar biasa teman-teman sekalian. Inilah ketika titik simpul saraf itu terurai. Dahsyatnya, artinya jangan pernah berpikiran lagi penyakit. Kenapa saya sampaikan begitu? Ya karena sebenarnya kalau ini sudah terurai, maka organ yang ada pada jalur itu, ya, pada jalur itu akan terselesaikan apapun penyakitnya. Inilah pentingnya kita memahami bahwa sumbatan itu ketika terurai, maka mau tidak mau darah akan lancar, mau tidak mau oksigen akan baik, mau tidak mau glukogen juga akan dapat. Itu jadi pentingnya mengurai dari sebuah sumbatan pada titik trigger point. Kemudian pijat untuk trigger point setelah memberikan tekanan pada titik pemicu tadi, otot yang rileks harus diregangkan. Artinya harus ada stimulasi yang sifatnya peregangan. Direlaksasikan dulu, digerak-gerakin misalnya. Ya ada stimulasi seperti itu. Jadi kenapa? Supaya dia lebih menjalarkan ketika kita sudah urai. Jika otot tidak dikembalikan ke panjang normal atau ke kondisi normal, ada kemungkinan lebih besar bahwa titik pemicu akan berulang kembali. Artinya apa? Bahwa jika kondisinya tidak direlaksasi, tidak dikendorkan kembali, maka bisa jadi titik pemicu atau trigger point atau titik masalah pada trigger point tersebut bisa jadi akan kembali. Nah, kenapa kemudian saya menyarankan adanya peregangan otot, adanya katakanlah beberapa gerakan yang sifatnya membantu untuk totalitas menghilangkan sumbatan tersebut. Tentunya dengan tadi peregangan-peregangan sederhana saja, senam-senam biasa yang sebenarnya semua orang pasti bisa. Tapi saya yakin akan nanti menemukan sendiri cara peregangan. Misalnya sederhana, gerakan bahu kita ke depan, ke belakang, atau tangan dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya untuk membantu titik pemicu atau trigger point keluhan tersebut terurai atau menjalar dan menjadi lancar. Kemudian peregangan lebih aman dan tidak terlalu menyakitkan setelah titik-titik pemicu dirawat. Artinya peregangan ini akan menjadi sebuah hal yang nampak aman, nampak nyaman, karena pemicunya tadi sudah dirawat. Dirawat itu maksudnya gimana? Contoh, kalau memang ternyata dibutuhkan kembali di situ setelah di trigger point, maka berikan minyak yang hangat misalnya. Itu atau berikan herbal yang sifatnya
mentonifikasi, melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan darah. Itu. Jadi itu pun bisa dijadikan sebuah tambahan terapi, ya. Sekali lagi saya berharap menjadi sebuah pemahaman kita bersama. Jangan sampai kemudian teman-teman terlalu fokus kepada satu terapi saja, tetapi kombinasikan agar nilai keefektifan dan efisiensi serta kecepatan dalam sebuah tindakan didapatkan. Tadi, kalau memang saya sarankan ketika sudah diurai, dibekam. Ketika sudah diurai, kasih minyak yang hangat. Sudah diurai, kasih herbal atau kasih herbal yang sifatnya untuk melancarkan itu. Walaupun tidak bisa bekam, oke, nggak usah. Ya udah, berarti kasih herbal yang sifatnya melancarkan sirkulasi darah. Atau misalnya, dia tidak mau herbal, ya sudah, bagian tersebut diberikan minyak hangat. Sebenarnya saya ingin ingin sharing. Ada satu minyak, mungkin teman-teman yang tahu, warnanya agak merah, ya, panas dia sifatnya. Itu minyak apalah, saya pernah nyoba sebenarnya untuk terapi itu. Ditempel di tisu, kemudian ditempelkan pada titik tersebut, dia agak sedikit panas. Itu juga sebenarnya boleh saja dipakai, asalkan jangan terlalu lama karena nanti panasnya cukup lumayan, gitu ya. Tapi itu boleh. Kembali, prinsip dasarnya adalah bagaimana merawat titik pemicu atau trigger point yang pada jalur itu ada keluhannya. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan trigger point? Sesi pijat untuk trigger point ini tergantung pada keparahan titik pemicu. Artinya, atau trigger point, dan lamanya waktu mereka telah hadir. Artinya gini, bahwa teman-teman sekalian, kalau misalnya noodle-nya itu, gundukan pasir ini itu terlalu tebal, ya, terlalu kuat, maka itu biasanya akan lama. Itu akan lama. Tetapi, tadi, kalau dibantu ketika si klien ini rileks, santai, kemudian kitanya pun menggunakan minyak hangat, dan cenderung kemudian mengurainya itu dengan tepat, dalam artian agak sedikit penekanan dengan minyak yang hangat, itu sebenarnya cepat. Tetapi ada sebuah kendala yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang klien ini ketika kita pijat dia masih tegang. Nah, itulah perlu proses relaksasi. Bahkan kalau perlu ketika sedang di terapi di trigger point, kasih madu jahe atau kasih air jahe atau kasih air ginseng atau madu habatus soda, apapun yang sifatnya. Itu saran saya. Kenapa? Supaya membantu dari dalam untuk lebih relaksasi dan lancar darahnya. Nah, itulah makanya sekali lagi teman-teman sekalian, ini tergantung kreativitas dari teman-teman semuanya. Kemudian kemungkinan janji temu ulang mungkin diperlukan, artinya bisa jadi saat itu dia hilang pada bagian tersebut. Mungkin ada bagian yang lain yang bisa jadi masih tersisa. Jadi sebenarnya itu silakan saja. Tapi poinnya adalah kita sudah menyelesaikan kasus atau keluhan yang saat itu dirasakan oleh klien kita. Kalaupun ada keluhan yang lainnya, itu beda hal. Tapi kalau misalnya kasus tersebut kita sudah selesaikan, kita sudah lancarkan, dan dia merasa nyaman, mungkin area tangannya sudah oke, ya sudah, ya. Kecuali memang dia ingin full. Ya, ini juga menjadi full body terapi misalnya, tapi bukan pijat, tapi dengan trigger point. Boleh full body terapi trigger point, ya, atau full body trigger point terapi, boleh saja. Kenapa? Itu nanti dicari diurai semuanya. Ya mungkin sekali lagi infaknya beda lah, atau tarifnya beda lah. Ya artinya bisa di atas 200 atau 300 ribu. Kenapa dicari semuanya? Nah, kelebihan daripada trigger point ini yang luar biasa adalah dia bisa mengurai tidak hanya di punggung, tidak hanya di kaki, tidak di kepala, tapi bagian depan juga. Artinya bagian-bagian depan itu bisa diurai sebenarnya jika memang
pada saat itu keluhannya bagian depan. Nah ini yang saya sampaikan bahwa sebenarnya trigger point ini lebih global, lebih banyak areanya gitu ya. Bukan berarti kemudian ribet, tidak. Kenapa? Karena teman-teman sekalian bolehlah diuji coba jika ada sebuah keluhan misalnya sesak napas. Tetapi ternyata dia merasakan sesak napasnya itu katakanlah areanya di depan, bukan di belakang. Nah, beberapa tindakan biasanya mengurainya bagian belakang saja, maka biasanya sesak itu masih ada. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Ya, diurai atau dicari trigger point-nya di bagian depan. Kenapa bagian depan? Karena bagian depan secara anatomis itu dekat dengan organ. Maka proses kesembuhannya pun bisa jadi lebih cepat dibandingkan di belakang. Karena punggung bagian belakang itu sebenarnya titik yang satu. Walaupun dia aman, tetapi cukup tebal. Ketebalannya itu lumayan, sehingga membutuhkan tenaga yang berlebih. Gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi kepada klien. Keluhannya seperti apa, kemudian jika memang dibutuhkan pertemuan kembali seperti apa, silakan. Tetapi kalau mau dibuat paket, kemudian paket terapinya itu juga silakan dikembalikan ke masing-masing. Kemudian di dalam otot dengan perasaan tajam ketika tekanan digunakan menyebabkan nyeri yang berkenaan dengan menjalarnya, referent vein itu menjalar. Ya, dapat dengan mudah dibetulkan ini agama lebih ini Indonesia diperkenankan untuk lebih merentangkan. Artinya apa? Gampangnya adalah ketika dia menjalar si nyeri itu, maka si tangan kalau bisa jangan dikakukan, dilebarkan. Ya, kenapa? Karena dia akan lebih mudah untuk referent vein, untuk lebih mudah untuk nyerinya itu disalurkan. Seperti itu ya. Jadi jangan kemudian tangannya menekuk, harus lebar seperti itu. Jadi harus ada posisi yang stretch ya, yang panjang merentangkan seperti itu ya. Kemudian juga untuk memegang menyesuaikan lebih baik, artinya apa? Dia menahan ya. Ditahan sedemikian rupa sambil kita jalurkan, sambil kita katakanlah alurkan, arahkan nyeri itu ke bagian luar seperti itu ya, seperti di gambar ini. Jadi intinya adalah sifatnya untuk merentangkan. Jadi ketika dipijat merentangkan, khusus tangan. Kalau badan tentunya tidak perlu ya. Kemudian ini juga perlu juga adanya penyesuaian. Penyesuaian maksudnya adalah digunakan tenaga khusus ke tulang. Jadi ada beberapa bagian yang memang kadang-kadang agak dalam, kadang-kadang agak dalam. Ini membutuhkan posisi yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini sudah agak dalam. Ini sebenarnya bisa, tetapi tadi ketika memang dia bagian luarnya itu tidak nampak, tetapi ketika penekanan yang berlebih, dia akan terasa noodle-nya itu dalam. Nah ini adalah contoh-contoh yang ini contoh yang penekanannya agak dalam, ya, dan menemukan trigger point-nya cukup dalam. Itu boleh menggunakan metode ini, ya, menggunakan metode ini, kemudian menggunakan metode ini dan menggunakan tangannya juga seperti itu. Ketika dalam, makanya sekali lagi jangan terpaku pada teknik tertentu. Silakan gunakan, karena ini lebih kepada bagaimana mengurai noodle-nya, bagaimana dia mengurai tadi sebuah peradangan yang diakibatkan oleh adanya dudukan. Jadi ini bagian-bagian tertentu agak dalam, silakan menggunakan tangan. Ya, ini contoh dari teknik saja sebenarnya. Artinya bisa saja tekniknya berbeda, boleh dengan sikut, boleh dengan mungkin bagian tangan dalam, dan sebagainya. Itu silakan ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini pun sifatnya adalah membetulkan sambil menekan. Boleh pakai 2 jari seperti ini. Ya, yang set kursor. Ini sebenarnya lebih kalau memang ternyata itu noodle-nya agak dalam. Itu. Jadi teman-teman sekalian, gambarannya adalah seperti itu. Jika memang ternyata
kita menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan sublokasi atau bagian khusus tulang tapi agak dalam tendonnya ya. Nah, bagaimana cara pemijatannya ini teman-teman ya. Di video sudah saya share. Jadi bagian atas ke bawah ya bisa diulang ya. Tapi artinya saya sampaikan ke bawah lepas, ke bawah lepas, ke bawah lepas gitu ya. Sambil ke bawah pelan-pelan, kemudian dicari gitu. Nodelnya di mana ya. Yang di video itu saya temukan ada di beberapa bagian di sini dan di sini, ternyata luar biasa. Ketika kita lihat chart yang awal itu ternyata yang disilang-silang itu betul ya. Saya juga sedang menganalisis bahwa betul nggak sih sebenarnya di titik-titik itu ya, ternyata yang disilang-silangnya yang kemarin itu adalah titik-titik yang memang tempat simpul saraf bermasalah. Tetapi ada tetapinya, bahwa teman-teman sekalian misalnya ketika kita bagian skapula atau belikat kita beginikan, ya kita pakai minyak tentunya, mohon maaf juga. Kenapa? Karena dia biar licin, maka pelan-pelan dicari. Ya, ketika posisinya sedang nemu cross gitu ya, nemu klek gitu ya, nemu kemudian kayak gundukan pasir, kayak noodle dan semacam di dalam itu kesek gitu ya, maka itu stop di situ, kemudian urai pakai jempol. Terus atau kalau jempolnya pegel boleh pakai jari, 2 jari. Ketika pegel boleh pakai, tapi alhamdulillah kemarin saya buktikan bahwa cukup dengan jempol atau diurai selesai. Ternyata langsung hilang. Itu ya. Jadi luar biasa, langsung enteng dan tidak merasakan berat lagi bagian bahu kanannya. Itu contoh. Kemudian ini alur-alurnya ya. Dan ini pun zigzag ini adalah balikin lagi sini, jadi tidak bolak-balik ya. Di keluar, kemudian ini ke atas, ada yang ke bawah. Jadi bagian tulang belakang, bagian dalam itu ke atas, bagian tulang belakang yang bagian luar lagi adalah ke bawah. Dan di panggul ini melingkar, ya, melingkar. Kemudian seperti itu. Dan ini tumpuannya di tengah, boleh ke atas, kemudian boleh ke bawah. Jadi boleh ke atas, tahan, bawah. Ya, jadi sifatnya lebih ke apa? Ke atas, kemudian balik lagi ke bawah. Ke atas tapi lepas. Ya, intinya adalah ini boleh dilepas, boleh tidak. Kalau gambarnya seperti itu. Tapi kalau gambarnya satu arah, maka lakukan satu arah. Ya, tidak dibolak-balik. Seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya kita berkelanjutan, kencang, lemas, kencengin lagi, lemasin lagi, kencengin gitu maksudnya. Jadi ada tekanan-tekanan yang kalau warnanya seperti ini agak kenceng sedikit. Kemudian lemas, kenceng, lemas. Jadi jangan dikencengin semuanya. Biasanya akan tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Itu teman-teman sekalian. Jadi gambaran daripada apa istilahnya trigger point ini tentunya menjadi sebuah dasar keilmuan bagi beberapa disiplin ilmu, mungkin keilmuan bagi beberapa kondisi yang memang bisa jadi apa ya, pengembangan kedepannya akan lebih maksimal lagi. Jadi silakan pelajari chartnya, kemudian pelajari gerakannya, kemudian praktekkan kepada klien sejauh mana klien itu bisa merasakan bukti dari hasil penguraian trigger point ini. Ya. Terus sekali lagi, trigger point ini adalah sebuah kaidah yang memang baku, tetapi kalau teman-teman ingin punya tanda kutip pengembangan lainnya dengan nama lain, silakan. Karena saya lihat, mohon maaf, teman-teman ada yang kemudian nemu nama baru, gitu, silakan. Ya, kalaupun ini dijadikan basis keilmuan dengan chart-chartnya yang mungkin itu
Sepertinya terkendala sinyal. Ustadz Heri keluar dari room. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Dari proses pembicaraan trigger point. Sudah terlihat chartnya? Sudah. Oke, teman-teman sekalian, ini saya akan berbagi chart trigger point secara lengkap hari ini sebagai gambaran buat teman-teman nanti mungkin bisa langsung mempraktekannya. Sudah ada, teman-teman? Maaf, sudah ya? Sudah, Ustadz. Oke, baik, baik. Maaf, tadi sedikit keluar. Ini teman-teman ya. Jadi ini, Masya Allah, Alhamdulillah saya bisa sekali lagi berbagi dengan teman-teman bahwa trigger point chart ini sangatlah bisa dijadikan katakanlah apa ya, manual atau buku panduan ya, manual terapi atau panduan terapi di mana
nanti teman-teman silakan praktekkan. Pada poin-poin di sini akan didapatkan titik-titik trigger point yang bertanda X, ya, yang bertanda X gitu ya. Ini bisa dilakukan, dan kalaupun tidak ada bertanda X, cari titik-titik yang kemudian warnanya lebih dominan. Ini namanya inflamasi, tapi sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana caranya kita mengetahui di mana sebenarnya letak daripada trigger point itu persisnya berada, gitu ya. Kemudian ini juga sama. Jadi beberapa titik trigger point itu yang sekali lagi yang XX-nya dulu prioritaskan, ya. Jadi ini perlu diurai sedemikian rupa. Berarti di sini ada 4 titik trigger point, bisa jadi ada 4, bisa jadi ada 2, bisa jadi ada 1, ya. Selama fokuskan pada titik yang ada noodle-nya saja, ya. Sekali lagi yang ada noodle-nya. Kalau tidak ada noodle-nya tidak perlu kemudian diurai sedemikian rupa sebenarnya, ya. Kemudian sama di daerah kepala juga sama. Titik XX ini adalah tanda bahwa bisa jadi di area kepala ada 4 titik noodle, tapi bisa jadi cuma 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi jangan terpaku pada banyaknya X-nya, tetapi banyak tidaknya X-nya atau titik simpul sarafnya itu berdasarkan hasil dari kita memeriksa, ya, pemeriksaan simetris atau tidak simetris, atau kita coba untuk perabaan agak sedikit penekanan hanya untuk mencari titik trigger point, ya. Kemudian sama seperti ini jika kondisi-kondisi sakit gigi pun sebenarnya, nah tadi artinya teman-teman, saya kembali ingin menguatkan bahwa ketika kita fokus kepada trigger point pada area di sini, artinya si klien sebenarnya sedang merasakan sakit gigi misalnya, atau si klien di sini merasakan sedang permasalahan area mukanya itu terasa seperti jarum ataupun kesemutan, atau mungkin ada keluhan lainnya, termasuk asimetris kemarin, dan termasuk di leher dan sebagainya. Itu semuanya adalah menandakan bahwa apa-apa yang ditunjukkan pada X tersebut sebenarnya adalah titik yang kemudian untuk memastikan keberadaan daripada titik pemicu saraf di tempat yang mendekati keluhan tersebut, ya. Artinya saya berharap teman-teman bisa memahaminya bahwa kita kadang misalnya kita akan terapi ginjal, misalnya ginjalnya bermasalah, atau katakanlah gagal ginjal atau batu ginjal atau apa sebagainya, maka kita sibuk dengan memperbaiki organ ginjalnya, tetapi kita lupa juga efek fisiologis dari permasalahan ginjal itu di mana saja, gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita sibuk dengan organnya, sementara simptomnya, gejala yang terdekat area situnya itu tidak diurai, gitu ya. Makanya saya berharap ini menjadi dasar buat teman-teman supaya lebih lebih cepat dalam proses terapi kepada kliennya. Jadi ketika sudah selesai, jadi kita fokus saja, Pak. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan mengurai semuanya. Makanya ini pun bisa menjadi sebuah acuan, cari yang sifatnya dia keluhannya di mana, urai saja di situ sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita sibuk dengan mengurai yang lainnya, atau bahasanya spekulasi yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak perlu. Jadi ini pun menjadi sebuah dasar bahwa ternyata kalau kita paham trigger point, kalau kita paham acuan daripada noodle di mana itu berada, maka akan lebih mudah, ya. Sekali lagi seperti itu. Jadi kita sekali lagi tidak baku harus fokus kepada punggung saja, kaki saja dan sebagainya, ya. Seperti ini. Jadi tolong yang ini pun muncul seperti noodle. Apa tadi? Kalau teman-teman sekalian juga lihat, dulu saya sering nangani kasus bayi, biasanya ada benjolan di sini. Ya walaupun katanya nanti akan berubah atau akan hilang ketika usia dewasa. Tapi alangkah baiknya ketika kita lihat, kita raba
Jadi kita raba kepala si bayi gitu ya, kita atau klien kita raba sambil dicari di mana letak noodle-nya. Maka biasanya ada, kalau ada langsung urai. Maka insya Allah dengan izin Allah akan sembuh ya. Kemudian seperti ini. Ini banyak sekali. Ya, tapi ini lebih kepada shoulder, thorax, dan arm. Artinya ini lebih kepada mengurai area-area daripada bahu gitu ya, kemudian torak bagian skapula atau bagian belikat gitu ya. Yang lebih juga kepada nyeri pada lengan ya, pada lengan, area lengan. Artinya teman-teman sekalian lihat di sini, ini ada titik saya besarkan. Ini ada titik X pada area LU, lung atau lung. Ini sebenarnya paru-paru, Pak. Artinya ini bisa jadi dia akan muncul sesak napas, misalnya. Ya, bagian-bagian tertentu akan terjadi, atau mungkin di sini bagian depan kok terasa ada yang seperti masuk angin. Ya tinggal diurai saja. Diurai, kasih minyak hangat, selesai. Jadi kita tidak sibuk kemudian, harus di mana. Jadi inilah aplikasi dari trigger point itu, ternyata efektivitasnya adalah langsung pada area yang ada di situ. Cuman permasalahannya adalah teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau intinya adalah kita tidak sibuk dengan contoh misalnya kita tanya, Pak, keluhannya di mana? Oh, bagian sini. Cari bagian itu. Jangan sibuk kaki, jangan sibuk belakang dulu, jangan yang lainnya dulu. Cari di situnya. Gitu, Pak. Ya, artinya uraikan di situ. Kalau memang ternyata di situ sudah selesai, ya sudah, kasih aja herbal yang sifatnya menghangatkan. Atau kalau ingin maksimal dibekam saja. Atau kalau ingin ditambah akupunktur, silakan. Noodle di titik akupunktur tersebut. Atau ditambah akupresur juga silakan. Tapi intinya si noodle tersebut sudah terurai pada area dekat keluhan di situ. Ya. Nah, ini pun sama. Ya. Pada area-area yang X di sini adalah sebenarnya area-area yang cukup lumayan jarang disentuh, tetapi ternyata juga bisa jadi ini ada keluhan. Kalau untuk perempuan, mohon maaf, sekali lagi ketika dia bermasalah di area misalnya ada tumor payudara, maka juga bisa diurai. Biasanya ada tadi, kalau misalnya ternyata kan kita tidak boleh mengurai si tumor itu sendiri, tapi bisa jadi ada sumbatan di area sekitarnya yang bisa mengakibatkan terjadinya sumbatan di tumor tersebut. Jadi kita harus bedakan antara tumor. Kemarin kita sudah bahas kalau tumor itu bisa jadi adanya muncul lemak pada area tersebut dan dia bisa digoyang-goyangkan, bisa fleksibel. Ketika dia ada cairan maka disebut kista, gitu ya. Jadi sekali lagi munculnya tumor, munculnya kanker itu tidak mungkin tiba-tiba, pasti ada asbabnya, pasti ada yang mengawalinya. Nah itulah yang kemudian bisa jadi diawali dari adanya sumbatan di trigger point. Gitu. Oke, ini contoh-contoh saja, silakan ya. Ternyata kalau kita urai itu bahu kita akan lebih nyaman. Kalau kita urai juga daerah-daerah sini juga tadi ya yang arah pijatan ternyata juga kadang-kadang muncul. Ya bisa jadi ini efeknya bisa ke lambung, bisa ke pinggang, bisa bagian-bagian yang berhubungan dengan saraf di bawahnya. Kemudian ini juga bisa daerah ginjal juga berpengaruh. Ya. Rata-rata semuanya kalau ditemukan trigger point pasti ada keluhan di area yang berhubungan atau jalur yang berhubungan dengan jalur titik point tersebut. Ini juga contoh-contoh ya, itu bisa diurai. Ini sebenarnya bisa diurai sambil digerakkan. Ingat, mohon maaf, direntangkan ya, direntangkan ke atas atau manjang boleh silakan. Tapi intinya adalah ini harus ada perentangan, harus ada direntangkan tangannya. Kemudian ini juga sama, titik-titik pada bahu, masih bahu. Ini juga masih bahu. Jadi ternyata bisa jadi trigger point ada di daerah sini. Ada di daerah sini. Tapi intinya kembali, cek. Ceknya itu sebenarnya tidak perlu harus lama. Cukup 1 menit sebenarnya selesai. Akan ketemu sebenarnya. Jika ada dibalurkan minyak dahulu, kemudian dicari, ketemu. Jadi sebenarnya yang agak
membutuhkan waktu memang pengecekannya. Tetapi kalau misalnya area terdekat itu mudah. Misalnya ditunjukkan, oh saya pegelnya di area bahu. Nah itu kita cari saja di situ. Ya. Kemudian tadi tangan. Ya tangan pun ternyata banyak trigger point-nya. Tapi sekali lagi, titik-titik ini hasil dari perabaan, hasil daripada diagnosa, hasil daripada kita mencari dulu, ya seperti itu. Jadi jangan kemudian kita berspekulasi dipijat aja ya. Tapi kalau intinya adalah cari yang ada noodle-nya. Ini buat tangan, ini juga ini buat belakang dan abdominal. Ini buat lambung ya. Jadi lambung pun bisa bagian belakang. Ya. Seperti ini. Ini lambung-lambung, tapi efeknya bisa jadi ke bagian panggul dan tulang belakang. Nah ternyata tadi trigger point-nya tidak hanya di sini, bisa jadi di depan. Nah ini teman-teman ya. Artinya kita tidak kemudian bisa saja ini bisa menyelesaikan bagian depan, bisa. Tetapi kalau misalnya ternyata di sininya ada noodle lagi, ya kita urai lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya cukup di sini saja. Itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya titik ini bisa mempengaruhi area lambung bagian depan. Tetapi tadi kembali lagi bahwa prinsip dasarnya ini harus dicek juga. Jadi jangan sampai kemudian dibiarkan. Ini sama titik-titiknya punggung ya, bisa diuraikan sampai tulang ekor. Nah, kita ketahui bahwa artinya area-area leher ini juga jarang disentuh. Ini harusnya ada. Kalau beberapa teman-teman yang lain itu fokus ke di bawah punduk, ke bawah. Tapi sebenarnya titik trigger point banyak sekali di area pertemuan tulang tengkorak telinga dan tulang leher. Itu banyak sekali. Silakan cek. Itu kadang muncul gundukan, kadang muncul dan sebagainya. Saya kadang-kadang terasa, jujur. Pribadi saya sering terasa. Makanya kadang-kadang saya urai sendiri. Gitu ya. Atau kalau misalnya pas qadarullah ada air panas, saya mandi air panas dan diarahkan ke area-area tersebut. Itu juga sama untuk menguraikan. Seperti itu ya. Ini juga sama, beberapa titik bagian depan. Nah ini membuktikan bahwa ternyata di area depan itu bisa muncul noodle, bisa muncul gundukan-gundukan yang abnormal, yang tentunya ini adalah bagian daripada ketegangan daripada otot, ya. Atau bisa jadi berhubungan dengan area mana dulu? Oh, berarti berhubungan dengan ini lambung, otot bagian usus di dalamnya terjadi spasm misalnya. Spasm itu kayak apa ya? Kayak ketarik gitu deh, ya, seperti itu. Maka ini bisa diurai ya. Tetapi sekali lagi prinsip dasarnya kalau di area depan saya berharap tidak ada istilah disalurkan, tetapi hanya dipijat pada area tersebut. Kenapa? Karena pemijatan pada area depan, mungkin kalau teman-teman tahu pijat bayi, ini harusnya adalah seperti ini, 1, 2, 3. Jadi harus benar jalurnya. Kalau salah bisa berbahaya. Ya, sekali lagi ini ada prinsip pemijatan pijat bayi, contohnya adalah dari bawah ke atas, karena sesuaikan dengan usus. Kemudian ke sini, kemudian ke bawah, kemudian arahkan ke bagian kandung kemih ataupun mungkin bagian pembuangan, gitu ya. Jadi untuk bagian depan saya berharap tidak kecuali yang area-area skapula ataupun belikat ini boleh saja diurai. Tetapi kalau bagian-bagian lambung, saya berharap ini saran saya adalah cukup diurai satu arah saja. Jadi tidak perlu kemudian disalurkan atau dijalankan. Ini juga beberapa kondisi bisa langsung dicari trigger point-nya di mana. Ya, ini biasanya berhubungan dengan tulang ekor, adanya posisi yang sakit luar biasa atau mungkin jatuh dan sebagainya, maka bisa jadi ada memar atau ada kondisi yang tidak normal di area tulang belakang. Ini sangat sangat lumayan sakitnya luar biasa.
ini bisa ditambah dengan posisinya adalah harus di terapi mungkin tulang belakangnya ataupun tulang ekor. Ini juga sama, ini jalur-jalur daripada trigger point di sini, ya. Artinya ketika di X di sini bisa muncul panasnya di bagian tulang ekor. Ketika ini bisa jadi panasnya ke bawah, bisa jadi ini panas menjalar, gitu ya. Jadi cukup kita fokus kepada yang ada noodle-nya saja. Maka yang merah-merah itu dimanapun berada dia akan hilang. Kalau sudah ketemu dari titik simpul sarafnya atau titik trigger point-nya. Juga sama, bisa bagian area depan, ya. Ini bisa berhubungan dengan masalah area-area yang di situ ada permasalahan, kekakuan, bahkan kalau area laki-laki bisa untuk kesuburan atau kejantanan dan seperti itu dan sebagainya. Jadi area depan ini lebih sensitif, bisa memicu area-area yang lebih kepada mohon maaf libido ataupun hal yang berhubungan dengan ke laki-laki, dan termasuk perempuan juga bisa dipijat di area-area situ. Artinya teman-teman bisa jadi ketika men-trigger point area-area sini itu, maka fungsional daripada yang kita arahkan itu dapat kembali normal, atau bisa jadi ini wasilah seseorang itu punya keturunan, kemudian libidonya baik dan sebagainya. Ya. Ini tambahan saja, karena sebenarnya suatu saat ini juga akan ketemu oleh teman-teman bahwa oh ternyata ada ketegangan otot area-area sini, ya. Area-area depan itu sering tegang. Maka kalau itu direlaksasi, maka mau tidak mau dia akan lancar ke area reproduksi dan seterusnya. Jadi ini juga rahasia trigger point, bahwa artinya bahwa bisa jadi keluhan area-area sekitarnya teman-teman menemukan ada sebuah titik atau bisa menstimulasi ketika ada permasalahan laki-laki atau perempuan berkaitan dengan masalah kesuburan atau hal-hal korelasinya dengan kejantanan. Ini ya. Kalau kita bicara akupunktur, sebenarnya ada titik LP di sini, ya. Tetapi yang kita pijat ini adalah otot tendon, ya, bukan area yang sifatnya kalau kita akupunktur pasti di samping tulang biasanya, ya, bukan di area otot atau tendonnya. Maka dia mencari celah. Kalau ada tulang dia seperti. Tapi kalau di sini ini bisa kemungkinan di bagian tendonnya atau ototnya. Maka ini bisa distimulasi, ya, seperti itu. Ini juga sama, ya, bisa distimulasi. Bisa jadi terjadi trigger point-nya di sini. Bisa jadi ada trigger point nomor 4-nya di sini. Bisa jadi ini trigger point-nya 3 di sini. Jadi rata-rata ini adalah gambaran di mana bisa jadi muncul trigger point di area-area tersebut. Nah, seperti ini, ya. Jadi inilah luar biasanya trigger point terapi ini ternyata bisa memungkinkan teman-teman untuk berekspresi bahwa pada area tersebut munculnya trigger point dan mudah untuk menemukan, kemudian diurai, kemudian saat itu adalah lancar. Jadi tidak perlu butuh waktu lama menurut saya. Ini di kaki juga ada. Jadi kalau kakinya terasa ada sesuatu kresek, kemudian kayak ini diurai saja, set gitu ya, diurai. Ini kalau ini boleh diurai, boleh dijalarkan. Ya, ini juga boleh dijalarkan. Jadi di kaki pun, dampal kaki ini sama saja. Saya beranggapan bahwa bisa jadi titik refleksi itu akan efektif, ya. Refleksi itu akan efektif ketika menemukan noodle. Ini analisis saya untuk teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mau coba refleksi, tidak asal refleksi. Merefleksinya adalah ketika kita sebenarnya sedang mendiagnosa atau mencari titik trigger point itu. Gitu. Maka kita tidak sibuk, semuanya harus kita pijat. Yang kita pijat hanya pada bagian yang ada noodle-nya saja. Maka itu
menjadi efektif dalam sebuah tindakan terapi. Itu menurut saya, ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti kapan-kapan silakan ini dibuka ketika mau refleksi di mana noodle-nya. Maka bisa jadi area-area ini boleh dikorelasikan dengan titik organ refleksi pada kaki misalnya. Boleh saja, tetapi terpenting teman-teman sibuk dengan namanya maka pusing sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah mempermudah tindakan, tidak sibuk dengan nama penyakit, kita tidak bisa sibuk dengan peta daripada refleksi itu sendiri, tetapi kita bisa menemukan sumber penyakitnya di mana. Jadi ini rahasianya sebenarnya. Nah ini juga ini sudah sangat lengkap, ya boleh dibikin poster juga silakan kalau memang jelas ya, karena saya juga alhamdulillah dapatnya seperti ini. Jadi tapi alhamdulillah masih terlihat jelas. Ini luar biasa tuh, banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Saya beranggapan ini bisa jadi berbab-bab ya kajian, tetapi simpelnya adalah apapun yang keluhan mesti ada ditandai dengan noodle. Kalau tidak noodle biasanya inflamasi peradangan. Kalau tidak inflamasi biasanya tadi ada hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu di dalamnya. Karena semuanya kalau bicara pijat maka korelasinya harusnya ada sesuatu sumbatan. Nah, sumbatan itu yang paling mudah dideteksinya adalah noodle atau gundukan pasir itu atau odem yang sifatnya bukan odem bengkak karena bakteri atau karena terbentur dan seterusnya. Itu juga sama, silakan. Dan ini adalah jalur-jalurnya yang tadi sebenarnya ya ini diperbesar saja sama saya, jadi dibuat besar supaya nanti mudah untuk mempraktekannya. Dan ini yang disebut dengan apa ya? Ini disebut dengan full body bahasanya ya, full body trigger point therapy. Boleh saja ya. Tapi kan ini lama agak prosesnya. Mungkin bisa jadi ini katakanlah 15 menit dari awal atau bisa jadi setengah jam untuk mencari noodle tadi. Tapi paling cepat 15 menit lah. Kemarin saya praktekkan itu sekitar 10 sampai 15 menit dengan satu kali gerakan itu 3 kali ya, 3 kali sambil mencari titik pemicu trigger pointnya. Itu ini gambarnya agak kurang, tapi itulah gambarnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan untuk diskusi bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya juga kami persilakan. Insya Allah ada waktu setengah jam, kita setengah jam lebih ya untuk bisa diskusi. Saya kembalikan ke panitia. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi dari Ustadz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan, monggo. Siapa yang ingin bertanya? Silakan dibuka. Saya Mbak Ulan. Lanjut, monggo Pak Taufik. Mau tanya Ustadz, Ya, silakan. itu untuk proses pemijatannya yang untuk bagian merah itu berarti bebas ya, artinya kita mau pakai tangan yang yang bagian besar atau dengan mungkin ini lengan atau apa itu bebas ya? Iya, bebas Pak. Jadi, tetapi tadi kalau bisa jangan pakai alat ya, karena pakai alat itu tidak dapat merasakan. Ya, boleh pakai jempol. Jadi ada beberapa kendala kan. Saya melihat pengalaman teman-teman itu ada jempolnya sering sakit ketika sering pijat, maka rubahlah dengan jari atau mungkin boleh juga ada sekarang ini pakai sikut. Kalau ternyata noodle-nya terlalu dalam, boleh silakan. Iya tadi. Boleh nggak masalah. Jadi boleh, ya? saya malah bersyukur bahwa
kita tidak kaku dalam terapi. Jadi lakukan selama kan pegel juga Pak kalau kita dan bisa jadi mohon maaf kalau kita ngandelin satu teknik, saya berkesimpulan atau mempunyai asumsi nanti pegel Pak gitu ya. Jadi pegel tangan tersebut kita jadi malah masalah gitu Pak. Boleh silakan. Ya, terus untuk minyaknya ini sebaiknya kan kita bisa pakai zaitun atau hand body atau apa yang ideal untuk apa? Oke, saran saya adalah jangan menggunakan yang sifatnya balsam atau krim. Gitu Pak. Balsam atau krim. Kenapa? Karena balsam atau krim itu mempunyai sifat yang panas di luar, meresap ke dalamnya dingin. Itu. Jadi kalau bisa menggunakan zaitun, ini rahasia sayangnya adalah zaitunnya yang ada aromaterapi dicampur dengan minyak cengkeh kah, gandapura kah, minyak telon kah. Kalau untuk anak kecil ya kasih minyak telon. Kalau misalnya untuk dewasa kasih gandapura atau minyak cengkeh, gitu Pak. Jadi tidak hanya zaitun. Kenapa tidak hanya zaitun? Sifat zaitun tanda kutip dingin, dia kurang meresap ke dalam tubuh dan kurang mentonifikasi. Jadi boleh dicampur dengan minyak yang lainnya. Atau kalau memang ini sih sebenarnya minyak habatus soda, tapi itu agak lumayan kurang nyaman di penciumannya. Jadi cari yang hangat Pak, dicampur saja Pak, silakan. Ya, itu trigger point-nya itu boleh langsung diakupuntur boleh nggak ya? Boleh. Sangat bagus sekali. Jadi kalau sudah nemu langsung Pak ditandain akupunktur. Nah tadi kan kalau kita ketahui akupunktur juga ada dua, ada di sedasi, ada di tonifikasi. Cek lagi apakah sindromnya apa gitu Pak. Jadi kalau saran saya boleh silakan. Kalau memang ternyata dia ingin ditonik, berarti kan si ujung akupunktur boleh dibakar atau dikasih di penghangat lainnya, boleh. Itu sih metode saja, silakan. Silakan, boleh. Iya, terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silakan. Kalaupun ada kasus, bolehlah. Studi kasus apa yang perlu kita, mungkin teman-teman merasa perlu bedah kasus apa juga silakan. Jadi saya membuka diri untuk sama-sama sharing ketika ada sebuah permasalahan di mana, maka kita cari sumber penyakitnya di mana, kolaborasinya apa dan sebagainya. Silakan. Ini ada pertanyaan. Sebentar, ada kasus ya. Ya, siap. Sebentar. Ini ada pertanyaan lewat WA, Ustadz. Anak gadis usia 16 tahun, ada benjolan di payudara, benjolannya keras, tapi bisa kesana kemari. Jadi kayak uci-uci gitu mungkin ya, Ustadz ya? Oh iya. Ditekan atau disentuh, tidak ada rasa sakit. Payudara sebelah kanan yang ada benjolannya itu. Nah, trigger point-nya di mana? Terus kalau diterapi bisa disinergikan dengan terapi apa kira-kira Ustadz? Baik. Untuk area kalau spesifik disebut tumor payudara, kalau spesifik ya artinya seperti uji-uji yang bisa dijalurkan, bisa dipegang tapi bisa fleksibel, itu tolong tidak boleh di trigger point. Nah, yang bagusnya adalah cari trigger point di area sekitarnya, area atas dan area bawah lipatan daripada payudara itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata dalam titik empiris untuk pembekaman pada area ini dikolaborasikan dengan bekam, itu di bekamnya di area depan sama bagian bawah lipatan. Itu artinya ada akar daripada si tumor itu sebenarnya bukan di situ, bisa jadi di area atas dan area bawah lipatan itu. Jadi sambil kemudian kalau memang ternyata
katakanlah ingin di trigger point tanpa dibekam pun tidak masalah, tapi dicari di area-area atas, mesti akan ada titik pemicunya di area, apakah di area, mohon maaf, di atas payudara lebih ke arah sini ya, lebih ke arah apa namanya paru-paru, itu juga nanti dicari. Biasanya jalur-jalurnya ke situ ada, tapi sinerginya saran saya adalah dengan bekam itu lebih efektif, di akupunktur pada titik-titik area itu di luar, artinya bukan di tumornya juga bagus. Nah, kolaborasinya tetap harus menggunakan herbal untuk tumor payudara. Apa itu? Tapak darah, rumput mutiara, keladi tikus, dan seterusnya. Jadi itu menurut saya akan sangat efektif. Dan yang uji-ujinya itu, yang jalur-jalur yang bisa fleksibel itu boleh dilakukan penghangatan. Jadi ditempel minyak yang panas, yang hangat ditempel saja, tidak perlu diuraikan. Kemudian boleh juga pakai tadi garam krosak disangrai, kemudian pakai bahan dicocol-cocol saja, itu boleh ya. Tolong sekali lagi kalau mohon maaf, saya tambahkan sedikit, jika ada kasus yang berhubungan dengan tumor payudara pada wanita belum nikah, maka tolong cross check kaitan dengan mohon maaf sekali lagi dosa atau akhlak atau sesuatu kesalahan terhadap orang tuanya. Ya Bu ya, tolong sampaikan ada sesuatukah yang kemudian dia sampai menimbulkan marah orang tua, atau mungkin dia punya kesalahan durhaka kepada orang tua, atau mungkin ada sesuatu yang kemudian orang tua bikin kesal terhadap dirinya karena tindakannya dan sebagainya. Tolong itu juga diperhatikan, karena banyak sekali saya tangani kasus itu dan secara faktor psikologis wanita yang belum menikah itu korelasinya dengan orang tuanya. Demikian. Kecuali yang sudah menikah, maka korelasinya ada dua. Bisa jadi ke orang tuanya, bisa jadi ke suami. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Ya, monggo. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Pak Taufik tadi jadi enggak? Ya, silakan, bisa. Pak. Ya, kalau yang lainnya enggak ada. Jadi tadi Ustadz masalah kasus nih. Tadi sore ini ada kasus asam urat atau bengkak karena apa ya? Jadi saya kurang tahu juga. Tapi memang cenderungnya ke asam urat di bagian dekat jempol kaki, bagian bawah itu bengkak. Oh gitu. Iya, bengkak. Jadi kalau disentuh itu sakit. Ya. Kalau saya ini ada dua itu praduga, apakah itu asam urat atau itu ada peradangan, semacam peradangan. Nah, karena saya agak kesulitan ya akhirnya cuma main akupuntur aja sehingga kan rasa sakit menjadi hilang. Tetapi kan beberapa saat kemudian kan sakit lagi ya, berapa jam kemudian ya. Itu kalau pakai trigger point itu gimana? Kalau bagiannya sakit jelas nggak bisa dipijat ya. Betul. Ya. Solusinya gimana nih? Ada di ini Pak, ada di area, kalau saya perhatikan itu di area lekukan antara pertemuan katakanlah pertemuan kaki dengan istilahnya yang bagian ujung Pak, di atas lekukan dari kaki bagian atas. Ya, sebentar saya. Nah, ini Pak, sebenarnya di area sini Pak, terlihat Pak ya? Maaf. Oke, di sini Pak. Nih, dia akan muncul di area sini. Ini kalau di sini akan biasanya ada kecenderungan permasalahan di area kaki satu. Yang kedua adalah berdasarkan kaidah anatomi dan juga beberapa
yang saya pelajari pusat dari asam urat ada di area 1 cun atau di jari kaki ini di bagian pertengahan, ini diameter tengahnya. Ini boleh dicari atau dilakukan tindakan akupunktur atau bekam ataupun mungkin cari trigger point-nya. Kalau ingin lebih tepat, ada pertemuan antara jempol dan telunjuk kaki itu 1 cun dari pertemuan itu, atau dari ada istilahnya apa ya di sini lekukannya, maka di situ bisa dilakukan akupunktur, Pak. Jadi sebenarnya pusat daripada pembengkakan itu sebenarnya ginjal. Nah, kalau ingin efektif maka bekam di area sini, Mas. Maaf. Area sini nih. Jadi area bawah mata kaki. Itu titik ginjal terjauh. Karena segala sesuatu yang sifatnya bengkak itu dia merespon ginjal, gitu Pak. Jadi bekam tidak akupunktur apa trigger point pada titik-titik yang areanya mendekati ke area jempol. Tapi tadi kalau secara anatomi maka bisa jadi di trigger point di sini, atau tadi di trigger point di area atas pertemuan jempol dan telunjuk jari. Itu Pak, di sini nih Pak. Di X ini nih Pak. Itu. Ya. Semoga bermanfaat Pak. Tolong dicari saja dulu trigger point-nya. Mesti dia bermasalah itu. Kalau memang sebenarnya untuk herbal anti odem juga ada kan. Jadi herbal anti odema, anti pembengkakan. Syaratnya Pak, supaya tidak muncul lagi tidak muncul lagi bengkak, itu lancarkan urinarianya Pak. Lancarkan jalur kencingnya. Kenapa? Bengkak akan terurai akan terbuang lewat jalur kencing atau kandung kemih. Maka kalau kandung kemihnya bagus, panasnya dibuang ke sana, maka kempes tidak akan balik lagi. Gitu Pak. Itu yang demikian Pak Taufik. Iya ya, terima kasih. Itu betul itu tadi yang bagian jempol kayak gitu yang seperti di gambar tadi itu. Kasusnya seperti itu deh, ya. Makanya. Persis itu, persis. Ya, alhamdulillah. Kita ada titik-titiknya, Pak. Monggo. Di chatnya ada di Mbak Wulan atau panitia, silakan. Urinare bisa pakai tempuyung ya? Boleh ya? Boleh. Tempuyung boleh, tapak liman boleh, tapi yang paling cepat sebenarnya meniran, Pak. Oh iya. Meniran atau tapak liman. Kalau tempuyung lebih ke batu ginjal, batu empedu. Tapi kalau diuretik paling kuat sebenarnya meniran, karena dia nanti termasuk orang punya kanker prostat Pak, dengan izin Allah tidak perlu operasi kalau minum meniran. Tapi maaf, laki-laki tidak boleh banyak meniran karena nanti bahaya Pak, tidak bisa bangun. Siap. Berarti untuk kasus bengkak, semua bengkak, tidak hanya odem karena gangguan jantung, gangguan ginjal, itu tetap bisa pakai herbal pelancar kencing ya? Betul. Oh, iya. Jadi harus dilancarkan ke sana. Karena semua odem itu mesti korelasinya dengan jantung dan ginjal, tapi eliminasinya, pembuangannya lewat kandung kemih. Gitu Pak. Iya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Gitu Pak Wulan. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh, nanti kalaupun belum ini bisa di grup, nanti insya Allah kita akan berkala dijawab. Jika sudah. Alhamdulillah. Monggo. Haris dari Lombok Pak, ini Pak. NTB. Wah, Masya Allah, Lombok Pak. Saya pingin ke Lombok lagi Pak. Nah, saya tunggu ini Pak. Berkenan ke Lombok lagi, Pak. Insya Allah siap. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan ada jadwal ke sana, Pak. Ini saya sekarang lagi di Semarang, Pak. Oh, Semarang sekarang. Iya. Iya. Mudah-mudahan ada jadwal ke Lombok lagi, Pak. Siap, Insya Allah. Ya. Mau nanya ini, Ustaz. Yang pertama itu ada keluarga itu kakinya itu di bagian lutut itu nyeri udah kurang lebih ada 1 tahun lebih, Pak. Terus udah
terapi dengan pijat sudah, pakai topong sudah, terus pakai metode pijat yang lainnya sudah. Terus terakhir itu karena udah enggak kuat nahan nyerinya di lutut ini, mau sholat susah. Pokoknya dari posisi duduk terus mau berdiri itu udah kesusahan, atau kakinya dilipat itu sakit sekali. Nah terakhir itu akhirnya disuntik pakai insulin itu Pak ya? Ya betul, insulin. Ya. Nah setelah disuntik, anggapannya ini kan bisa reda nyerinya. Nah tapi ternyata tidak ada perubahan juga gitu. Kira-kira titik trigger point-nya itu di mana, Ustaz? Atau penyelesaiannya gimana kira-kira dengan metode Ustaz yang sekarang ini? Terima kasih. Yang kedua, Ustaz, ini keluarga juga itu seluruh tubuhnya ini punya gatal-gatal yang udah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh dia. Nah, itu solusinya gimana itu? Nah, mungkin dua pertanyaan itu yang sampaikan malam ini. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam Alhamdulillah. Dengan Pak siapa Pak? Nanti Haris. Pak Haris, baik Pak Haris. Ya, Haris. Baik. Jadi Pak Haris, beberapa kasus yang saya tangani adalah memang keluhan lutut itu disuntik insulin. Kemudian dia normal dan sebagainya. Tapi itu hanya sementara. Alhamdulillah saya memprogram beberapa tanda kutip nenek-nenek atau orang tua yang mau umroh atau haji yang biasanya bermasalah di area sekitar. Maka ketika itu saya memang sedang proses terapinya adalah kalau Pak Haris tahu bahwa, mohon maaf melihat kursor saya Pak Haris. Jadi nanti di sini ada lekukan Pak Haris. Iya. Ada lekukan yang di set kursor saya. 1, 2, 3, 4 atau di tengah-tengah boleh. Jadi 1 di tengah, kemudian di bawah sini ada lekukan Pak. Nah itu di situ sebenarnya adalah pusat dari proses produksi cairan sinovial, apa ya, cairan tulang Pak bahasanya. Nah, sebenarnya cairan tulang itu bisa diproduksi sendiri, Pak. Ketika jaringan sekitar sininya itu baik atau bagus. Ketika baik atau bagus dan pembentukan jaringan barunya juga bagus, maka otomatis akan terdapat cairan tulang kembali, Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah sekali lagi. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena sudah saya praktekkan, Pak. Tetapi mohon maaf, efektivitasnya adalah yang paling cepat menurut saya perpaduan, boleh di akupunktur, boleh di bekam. Kalau bisa kombinasi itu, karena saya juga melakukan akupunktur dan saya juga melakukan bekam di area sini. Sudah bekam. Area sini udah. Sudah. Oke, kalau di area sini sudah, berarti seluruh yang berhubungan dengan masalah kaki bekam di area lumbar, Pak. Oh, lumbar ya. Jadi kalau lumbarnya belum, ininya sudah bagus, maka kita arahkan ke pusatnya. Pusat sumber penyakit lutut itu sebenarnya cek di lumbar 1, 2 dan seterusnya, dibekam di situ, Pak. Artinya itu sangat efektif untuk keluhan area kaki ke bawah, gitu, Pak. Nah, saran saya lagi adalah cari konsumsi herbal yang sifatnya untuk memproduksi cairan tulang dan juga kekakuan daripada otot tersebut. Contoh, misalnya tidak hanya gamma, tapi campurkan juga herbal-herbal yang lainnya yang sifatnya untuk tulang, sidaguri, gandarusa, kemudian juga termasuk konsumsi ekor domba, itu juga bagus, Pak. Jadi tetap mohon maaf butuh nutrisi, Pak. Gitu. Jadi monggo dipraktekkan, dibekam di titik lumbar, kemudian area di sini sendiri ya sering boleh distimulasi dengan trigger point sambil kakinya direntangkan, kemudian saran saya adalah distimulasi seperti kayak orang lompat gitu ya, supaya
lancar darahnya, gitu Pak. Jadi monggo dipraktekkan Pak. Kemudian yang kedua adalah dia gatal sudah lama. Iya, sebenarnya di seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya. Masya Allah. Jadi, sampai kulitnya itu keras ya. Oh gitu. Sudah lama Pak? Udah ada 2 tahun lebih kalau yang itu. Oh 2 tahun ya. Saran saya, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi. Saran saya adalah kalau yang pertama tentunya ini tahapan saya nih. Yang pertama adalah berikan herbal yang sifatnya untuk nutrisi kulit. Apa itu? Herbalnya namanya mimba, Pak. Mimba. Iya. Itu herbal yang bagus sekali untuk keluhan yang berhubungan dengan masalah kulit, gitu Pak. Kemudian hampir semua yang berhubungan dengan kulit, jika itu memang tingkat alergi atau mungkin keluhan-keluhan sekitar kulit, maka tambahkan fungsi herbal untuk fungsi levernya, Pak. Contoh, pakai kunyit, pakai temulawak, gitu Pak. Kenapa? Karena seluruh permasalahan kulit, baik alergi, baik apapun jerawat, baik yang korelasinya dengan katakanlah bisul, maka itu fungsi levernya masalah. Apa herbalnya? Temulawak, kunyit, dan seterusnya. Jadi berikan herbal-herbal untuk lever dan juga herbal-herbal untuk bersih darah tadi seperti mimba atau bersih darah dan seterusnya. Kemudian yang kedua Pak, jika itu belum berhasil, maka tambahkan dengan ini Pak, berendam di air belerang Pak, atau air hangat, atau kalau mungkin di sana ada terapi air panas, itu berendam Pak. Itu karena kan sekujur tubuh Pak ya. Jadi ada metode perendaman terapi air panas. Kenapa? Ada sebuah contoh Syekh dari Kuwait itu ke Indonesia karena punya permasalahan seperti itu, dia setiap hari dia terapi air panas, gitu. Alhamdulillah sembuh. Kemudian dia di sini mendirikan pesantren. Artinya apa? Bahwa air panas itu bisa dijadikan terapi, apalagi air tersebut tanda kutip air belerang itu juga boleh, bagus. Yang ketiga Pak, yang ketiga adalah jika itu sudah dilakukan, toh ternyata belum juga, saran saya diruqyah Pak. Gitu Pak. Karena bisa jadi ada sesuatu hal yang tanda kutip gaib yang bisa mempengaruhi permasalahan itu. Gitu Pak. Jadi bisa diruqyah. Tentunya adalah dengan cara dieksplor dulu ada permasalahan apa berkaitan dengan dirinya, psikologisnya dan sebagainya. Artinya lebih proses kepada mencari histori kenapa kok sampai kemudian seperti itu. Jadi kalau memang mau sederhana, sebenarnya gampangnya adalah direndam. Jadi ada daun sirih dicampur dengan daun bidara, ya. Kemudian dia mandi pakai daun sirih dan bidara tersebut, Pak. Gitu. Itu juga boleh dilakukan, gitu ya. Apakah ketika itu sambil ruqyah ataupun di luar ruqyah juga boleh. Jadi kondisi kulit-kulit yang bermasalah pada prinsipnya adalah berikan rendaman yang sifatnya antiseptik, yang sifatnya kalau bisa dia melunakkan, ya, melunakkan daripada kulit itu. Jadi tanda kutip kulit yang kemudian mengeras seperti itu pada prinsipnya adalah tubuhnya panas dan kering, gitu Pak. Jadi gimana caranya dilembabkan? Gitu Pak. Monggo, mudah-mudahan menjawab Pak. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Baik teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjut lewat Telegram aja ya, karena waktu sudah malam dan biar grupnya juga nggak sepi nggih Ustaz nggih. Ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk materinya malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah ini Zoom terakhir ya Ustadz ya. Ya, betul, betul. Tapi nanti tetap pembinaan, tetap pendampingan lah, insya Allah. Ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau slow respon. Jadi saya juga apa istilahnya kesana kemari, tapi insya Allah akan saya jawab. Insya Allah. Ya. Baik, nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut via Telegram. Insya Allah begitu Ustadz longgar akan langsung dijawab ya Ustadz ya. Baik. Ya. Baik, saya tutup Ustadz untuk Zoom kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Pak izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.